Presiden Rusia Vladimir Putin menunjukkan artileri dan amunisi terbarunya. Dilaporkan bahwa sebuah bom luncur seberat 6.000 pon terbaru ini menjadi ancaman bagi Zionis yang terus menyerang Hamas. Beredar juga bom 6.000 pon ini diluncurkan dari sebuah jet tempur Su-34. Bom canggih itu dijatuhkan ke wilayah Ukraina sebagai bukti atas suksesnya persenjataan baru dari Rusia. Pilot Su-34 awalnya melaju dengan bom FAB 3000-nya, kemudian bom itu dijatuhkan dalam serangan udara. Jet tempur itu menargetkan titik penempatan sementara Ukraina dengan FAB 3000 itu. Kementerian Rusia juga mengonfirmasi bahwa misi tersebut sukses. Untuk pertama kalinya Rusia menunjukkan peluncuran bom FAB 3000-nya itu. Lantas, rilisan video Rusia itu digunakan sebagai bukti nyata memamerkan kekuatan dari Rusia. Melainkan mengancam Ukraina dan NATO, Rusia juga memberikan ancaman bagi Zionis dalam konflik Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan bahwa serangan di jalur Gaza yang menewaskan warga sipil jauh lebih fatal dibandingkan perang di Ukraina yang sudah turun-temurun setiap tahun. Pelabuhan Eilat di Israel dinyatakan bangkrut hingga ditutup total sementara waktu. Penutupan itu terjadi setelah militer Houthi Yaman melakukan blokade di kawasan Laut Merah. Houthi juga turut melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal kargo milik perusahaan Israel dan para sekutunya yang melintas di Laut Merah. Milisi Houthi berulang kali membombardir pelabuhan Eilat yang menjadi pusat perekonomian Israel. Pejabat Houthi beranggapan penyerangan yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk protes atas agresi Israel yang sudah menewaskan warga Palestina lebih dari 38.000 jiwa. Akan tetapi serangan ini imbas pelabuhan terbesar Israel Oktober 2023. Divisi Intelijen Militer Israel Agav Hamodiin Aman melaporkan hasil investigasi internal mereka terkait operasi penyerangan Banjir Al-Aqsa yang dilakukan gerakan Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Aman menyatakan belum mengetahui bagaimana mencegah serangan serupa di masa yang mendatang menurut apa yang diberitakan oleh media Ibrani. Aman menegaskan akan menyelidiki peristiwa 7 Oktober untuk memahami persepsi intelijen dan mencari tahu apa yang menyebabkan Israel tidak memahami niat Hamas. Divisi intelijen Israel itu mengindikasikan kalau Hamas mulai merencanakan operasi Banjir Al-Aqsa 7 atau 8 tahun yang lalu. Hal ini berarti Aman tidak memperhatikan rencana Hamas karena Divisi Intelijen Militer Israel itu yakin bahwa Hamas telah dihalangi melakukan serangan ke Israel. Adanya usaha Hamas untuk mengelabui deteksi pihak keamanan Israel jelang operasi 7 Oktober adalah bahwa gerakan pembebasan Palestina sengaja menghindari ikut serta dalam 2 putaran pertempuran pada Agustus 2023 dan Mei 2024. Pimpinan Aman dilaporkan telah menerima penilaian dan terdapat diskusi intens dan kontroversi mengenai hasil Divisi Intelijen Israel. Jubir IDF lainnya menginformasikan bahwa penyelidikan internal terkait insiden 7 Oktober 2023 telah selesai. Sedangkan Ketua IDF, Herzi Halevi, dikabarkan akan segera mengakhiri jabatannya dan akan digantikannya Kepala IDF yang baru. Mereka mengharapkan kepala baru IDF ini bisa memutuskan bagaimana langkah militer Israel bisa bergerak dan mengalami kemajuan dalam operasi militer dan agresi di jalur Gaza sudah memasuki bulan ke-10. Perlawanan Islam Lebanon, Hizbullah menargetkan lokasi para perwira dan tentara Zionis di pemukiman Yara dan Pangkalan Filon di Israel Utara. Tak hanya itu, Hizbullah juga menargetkan beberapa markas Israel lainnya di wilayah itu. Misi itu sebagai respon terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh IDF di jalur Gaza, Beka Barat, dan Pegunungan Butma di selatan, yang melancarkan 2 serangan udara terpisah melalui kawanan drone penyerang. Serangan itu berhasil mengenai kedua sasaran. Serangan udara pertamanya menargetkan posisi dan stabilitas perwira dan tentara IDF di markas Brigade Barat 300 tentara IDF yang baru dibentuk di pemukiman Yara. Serangan udara kedua menargetkan posisi dan pemukiman para perwira tentara pendudukan di Pangkalan Filon. Filon merupakan markas besar milik Brigade Divisi 210 dan gudang logistik serta amunisi mereka di wilayah utara tenggara kota Safed. Pangkalan Filon ini terletak pada 15,5 km dari perbatasan Lebanon dan berafiliasi dengan Komando Utara Israel.
Pasukan Hizbullah di Lebanon kembali menggila yang menghujani wilayah pemukiman Israel dengan 80 roket Katyusha. Serangan roket ini dilancarkan pada Kamis 18 Juli 2024. Serangan ini menghujani kawasan pemukiman warga Israel dan menargetkan beberapa barak militer Israel di Israel Utara. Sirine peringatan diaktifkan semalaman di kota Naharia dan di seluruh Galilea Barat, imbas dengan rentetan tembakan roket oleh Hizbullah. Hingga 60.000 warga Israel di kota utara Naharia kewalahan ke tempat perlindungan untuk menghindari rudal Hizbullah. Adapun serangan ini dilakukan Hizbullah sebagai balasan atas serangan Israel pada Selasa yang menewaskan 5 warga sipil, warga Suriah dan termasuk anak-anak. Roket Katyusha adalah roket lawas yang telah digunakan Uni Soviet sejak Perang Dunia Kedua. Roket ini dimodifikasi untuk angkatan darat dan berkembang melegenda. Kecanggihan roket ini mampu menembakkan sampai 40 roket M21 yang berukuran diameter 128 mm dalam waktu kurang dari 20 detik. Adapun yang menarik dari roket Katyusha ini yaitu dilengkapi dengan kendali jarak jauh modern dan sistem panduan memudahkan kru untuk menentukan, membidik, dan mengunci target. Katyusha terbaru ini memiliki sistem navigasi satelit yang meningkatkan kapabilitas tembakan cepat serta akurasi yang tepat dibandingkan para pendahulunya. Rusia mengklaim perang antara Zionis dan Hamas di jalur Gaza saat ini disebabkan oleh kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah. Pada hari Rabu 17 Juli 2024, dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Menlu Rusia Sergei Lavrov menyebut bahwa Amerika Serikat dan sekutunya menjalankan eksperimen geopolitik baru. Eksperimen itu hanya memperparah situasi di Timur Tengah yang telah menderita karena kekuasaan kolonial Barat. Menurut Lavrov, Amerika Serikat mengirimkan amunisi ke Israel yang telah menyerang Gaza selama 10 bulan terakhir. Ia menuturkan perang di Palestina itu kini telah merenggut 40.000 nyawa warga Palestina dan melukai 90.000 lainnya. Bahkan, ia menyebut jumlah korban yang telah terbunuh di jalur Gaza selama 10 bulan lebih banyak daripada jumlah korban dalam krisis Ukraina selama 10 tahun sejak tahun 2014. Tak hanya itu, perang di Gaza juga menewaskan hampir 300 staf PBB dan anggota organisasi HAM yang jumlahnya itu menunjukkan terbanyak dalam sejarah. Namun, jika Amerika Serikat berhenti membantu Israel, banjir darah itu akan berakhir. Pejabat Rusia mengatakan bahwa Amerika Serikat lebih mementingkan urusan pilihan presiden daripada menyelamatkan nyawa banyak orang. Lavrov berujar Amerika Serikat meredam semua imbauan gencatan senjata di jalur Gaza di level PBB dan Amerika Serikat pun meminta DKPBB untuk berhenti mengurusi persoalan Gaza. Di samping itu, Rusia mendukung gencatan senjata yang akan memungkinkan pembebasan 120 warga Israel yang disandera dan 9.500 warga Palestina yang ditahan sejak 7 Oktober 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.